iki atiku sedih. Mengapa aku ora takon ning kene aku isih kerja. Hai saudaraku, aku lagi sedih nih. Ramadan tahun 2020 ini rasanya beda dengan tahun-tahun sebelumnya, bukan? Ini akibat dari pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Tapi jangan patah semangat, pasti semua ini akan lekas membaik. Hayo Ramadan ini kita isi dengan sesuatu yang positif, misal belajar gitu. Di kesempatan kali ini kita akan belajar perencanaan pembelajaran akidah akhlak di MI mengenai pengertian, prinsip-prinsip, komponen, dan langkah-langkah penyusunan dari RPP. Pengertian RPP. RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun berdasarkan kompetensi dasar, subtema pembelajaran yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan tatap muka atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru wajib untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien sehingga dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dalam kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik maupun psikologis siswa. Berikutnya prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus dan telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rencana proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 2. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus mengenai kondisi pada suatu pendidikan, baik kemampuan awal, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan, emosi maupun gaya belajar siswa. 3. RPP mendorong partisipasi aktif siswa dan sesuai dengan tujuan K13 untuk menghasilkan siswa yang mandiri serta mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 5. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 6. RPP disusun dengan memperhatikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikutnya, komponen RPP dalam Standar Proses Nomor 65 Tahun 2013. 1. Identitas sekolah. 2. Identitas mata pelajaran. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. 6. Tujuan pembelajaran. 7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Materi pembelajaran. 9. Alokasi waktu. 10. Metode pembelajaran. 11. Media pembelajaran. 12. Sumber belajar. 13. Langkah-langkah pembelajaran. 14. Penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya langkah penyusunan RPP. Yang pertama, kegiatan pendahuluan meliputi orientasi, yaitu memusatkan perhatian siswa pada materi yang akan dibelajarkan dengan cara menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, menampilkan slide animasi, fenomena alam, fenomena sosial, dan lain-lain. Terus, aplikasi, yaitu memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, motivasi. Di sini guru memberikan gambaran dari manfaat pembelajaran materi yang dipelajarkan. Berikutnya, pemberian acuan, yaitu dengan berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pembelajaran, pembagian kelompok belajar, dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengembangan belajar. Yang kedua, kegiatan inti meliputi menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan pembelajaran. Berikutnya, menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah sesuai kompetensi dan jenjang pendidikan. Berikutnya, membuat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi pada pembelajaran. Ketiga, kegiatan penutup meliputi
seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikutnya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Berikutnya, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun kelompok. Terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang pembahasan, mohon dimaafkan. Oh ya, tetap jaga ibadah ya saudaraku, meskipun harus di rumah aja. Ngapurane dosane anakmu iki.